Wanita ini membeli gerobak penuh mentega. Itu aneh bagi semua orang yang melihatnya. Di kasir, kasir juga menatapnya dengan mata aneh. Ketika sampai rumah, dia mengambil semua mentega dan menumpuknya di atasnya. Karena dia akan mengadakan kontes yang sangat istimewa. Di kota kecil ini, ada kompetisi patung mentega setiap tahun. Peserta harus berada di ruangan dingin bersuhu -8 derajat. Untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dalam 3 jam. Dalam kompetisi ini, suami wanita ini telah memenangkan 15 tahun berturut-turut. Karya seninya seperti hidup. Tapi tahun ini, dia berencana untuk mundur dari kompetisi untuk memberikan kesempatan kepada pendatang baru. Dia memberitahu istrinya tentang pemikiran ini. Setelah dengarnya, Laura sangat marah. Separuh hidupnya diabdikan untuk karir suaminya. Tapi sekarang dia pilih untuk melepaskannya. Mereka berdebat dengan keras. Kali ini aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Baiklah, aku akan ikutinya. Laura memutuskan untuk bertarung sendiri, mengikuti kesuksesan suaminya. Tetapi dia tidak memiliki pengalaman dalam memahat. Bahkan anaknya juga tidak mendukungnya. Tapi untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya, dia telah mendaftar. Dia adalah orang pertama mendaftar. Setelah daftarkan, dia tidak pergi. Tetapi dia tetap tinggal untuk melihat pesaing apa yang dia miliki tahun ini. Pertama adalah wanita ini. Yang terlihat sangat linglung, jadi itu menenangkan Laura. Orang kedua adalah gadis kulit hitam namanya Destiny. Dia tidak panik untuk menandatangani namanya. Yang terakhir adalah perempuan playgirl namanya Brooke. Yang berjalan dengan percaya diri ke tempat pendaftaran. Dan menandatangani namanya gaya menari naga terbang Phoenix. Untuk memenangkan kejuaraan, Laura pergi membeli gerobak penuh mentega. Mulai berlatih. Pada hari kompetisi, Laura berdiri di gerbang sangat awal. Ini adalah kontes mengukir mentega-mentega. Setiap kontestan harus tinggal di satu ruangan yang dingin untuk menyelesaikan karya seninya. Saudari ini memotong pisau tetapi dia tidak hati-hati dan memotong sudut mentega. Sedangkan gadis kecil ini sangat pintar. Dia dengan mudah memotong mentega hanya dengan seutas benang tipis. Laura juga menghitung dengan sangat hati-hati. Hanya Brooke masih belum datang. Penonton semakin banyak. Karya seni peserta secara bertahap mulai terbentuk. Waktu hampir habis. Sekarang mereka harus mulai menyempurnakan pekerjaan. Lihatlah gadis kecil ini. Dia menggunakan pisau kecil untuk mengikis mentega menjadi bentuk. Lalu menghaluskannya dengan tangannya. Karyanya menarik banyak penonton di sekitarnya. Kompetisi akan segera berakhir, para pemain mulai menyempurnakan pekerjaan mereka. Pada saat ini, Brooke baru datang. Yang telah menarik perhatian semua orang. Hanya melihatnya mengeluarkan lipstik dan menggesek beberapa kali. Waktunya habis. Sekarang para pemain akan memperkenalkan karya mereka sendiri. Yang pertama adalah kakak perempuan ini. Dia mengatakan ini adalah 3 kucing. Bisakah kamu percaya? Berikutnya adalah Brooke. Meski karyanya sederhana, presentasinya mendapat pujian. Gilirannya, dia turunkan mikrofon. Dan menceritakan kisah seorang wanita yang mengejar kebebasan. Terkait dengan karyanya. Yang sudah disambut hangat oleh penonton. Laura terlihat sangat bingung. Melihat persiapannya, dia merasa sedikit kecewa. Setelah naik ke podium, dia tergagap untuk memperkenalkan karya seninya. Bahkan membuat aula menjadi sunyi. Karya seninya adalah keluarga bahagia makan malam bersama. Setelah penilaian juri, hasil telah ada. Gadis kecil Destiny telah menang. Laura tak percaya bahwa dirinya bisa kalah dari seorang anak. Memikirkan tentang upaya yang dia lakukan, dia sangat tidak puas. Jadi telah gunakan trik yang kotor. Dia cari seorang teman yang bisa fitnah Destiny selingkuh. Ingin lagi ujian dengannya. Tapi alasannya sangat konyol, siapa yang bisa percaya? Tapi gadis kecil itu sudah setuju. Dengan demikian, pertandingan kedua telah dimulai. Ini adalah final kompetisi mengukir mentega. Kedua pemain itu sangat gugup. Setelah peluit pembukaan, mereka berlari ke area kontes mereka. Destiny masuk lalu buka sebuah tas hitam. Mengeluarkan pisau. Dengan lembut potong mentega. Laura juga tidak lemah, mengasahnya dengan cermat. Tetapi karena agak tegang, dia tidak hati-hati memotong pada sudut. Berbeda dengan Laura. Destiny sangat tenang. Setelah peluit berakhir, mereka sudah selesai karya diri sendiri. Laura memahat sebuah mobil. Sedangkan Destiny memahat seorang ibu yang menggendong anaknya. Karya dua orang sangat hidup seperti nyata. Tapi hasilnya akan diumumkan besok.
Penonton bergegas pergi. Hanya Laura berdiri di sana. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, pada malam hari, sebuah sosok memasuki arena. Gunakan Flamegun agar melelehkan karya Destiny. Destiny menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia datang ke tempat itu untuk melihat. Wajah bayi tidak memiliki cukup bagian lagi. Ayahnya cari MC, semoga diberi waktu untuk anaknya memperbaiki. Tapi karena penguji telah memberinya skor, jadi mereka menolak. Ayahnya marah dan memarahi program itu karena omong kosong. Laura sedang nunggu hasilnya. Lihat karya gadis kecil dihancurkan. Dia pikir dia pasti menang. Tapi hasilnya sangat terkejut. Itu benar-benar karya seni. Lagi wajah terluka yang meleleh. Seorang bayi kehilangan cinta. Gadis kecil lagi menang. Laura sangat patah hati. Gadis kecil ini ngerti semuanya. Dia berlari memeluk Laura. Lihat betapa gadis kecil dicintai oleh begitu banyak orang. Dia juga terima kekalahannya. Perbuatan jahatnya sudah membantu gadis kecil ini. Cerita ini berikan tahu kita. Dalam kontes apapun, tak penting menang atau kalah. Paling penting itulah nikmati proses kompetisi. Halo dan sampai jumpa lagi.